G20, juga pembicaraan di Glasgow, di COP26, semakin hari semakin ke sana, arahnya itu sudah bisa ditebak bahwa suatu saat yang namanya energi fosil, penggunaan mineral fosil itu pada suatu titik akan di-stop. Pada kondisinya adalah misalnya PLN, ini penggunaan batu baranya masih sangat besar sekali. Pertamina juga bisnisnya berada pada posisi bisnis minyak dan gas yang mau tidak mau itu juga akan terkena imbasnya kalau ke depan itu mengarahnya semuanya ke mobil listrik yang saya pastikan akan segera dimulai di Eropa dan negara lainnya. Dalam bentuk sekarang ini sudah mulai dalam bentuk undang-undang, sudah dalam bentuk regulasi. Artinya bukan karena B2B atau karena bilateral, tidak, mereka akan memiliki itu. Sehingga kita semuanya harus betul-betul bersiap-siap. Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu perencanaannya, grand design-nya itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, 5 tahun yang akan datang akan apa, 10 tahun yang akan datang akan stop misalnya. Sudah harus konkret dan jelas dan detail. Bukan hanya makronya, tetapi detail rencana itu ada. Di Pertamina ada, di PLN juga ada. Harus ada. Dan rentang waktu yang masih ada ini, ya gunakan sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju ke transisi tadi. Dan memang untuk kepentingan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jadi mau tidak mau yang namanya transisi energi menuju ke sebuah energi hijau itu harus. Itu udah nggak bisa tawar-menawar. Itu tugas saudara-saudara untuk mencari teknologi yang paling murah yang mana. Tugasnya ke situ dan ini adalah kerja cepet-cepetan. Karena siapa yang bisa mengambil peran secepatnya, itu yang akan mendapatkan keuntungan. Saya melihat misalnya sekarang ini total energi supply itu, angka yang ada di saya, 67% itu disuplai oleh batu bara, coal. Fuel itu 15%, gas 8%. Nah, kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya karena di PLN oversupply, artinya suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun. Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan
karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus menyediakan, harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Oleh sebab itu, kenapa kita ingin mendorong yang namanya mobil listrik dan kompor listrik. Tapi problemnya di situ ada. Nah, itu tugas Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk tahapannya seperti apa. Mana yang bisa cepat, mana yang harus tahun depan, mana yang harus tahun depannya lagi.